Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pendekar pemetik bunga muncul di biara pensuci jagat. Gerangan, kejahatan apa yang akan dilakukannya di sana? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tidak tunggu lebih lama, pendekar pemetik bunga segera cabut kembang kertas kuning yang menancap di kepalanya. Semua tutup jalan napas atau keluar dari sini, teriak Supi Jagat karena dia maklum bahwa kembang kertas itu mengandung racun yang sangat dahsyat. Biarawati angkatan muda segera tinggalkan ruangan, sedang biarawati angkatan tua tetap di tempat. Pertempuran kini telah berjalan 34 jurus dan ada yang memengkalkan pendekar pemetik bunga ialah racun kuning yang setiap detik menggebu keluar dari bunga kertasnya, sama sekali tidak sanggup menerobos angin sapuli di sang ketua biara. Malahan kalau dia tidak berhati-hati, racun bunga kertas itu seringkali dihantam membalik ke dirinya sendiri. Di saat pertempuran berjalan semakin dahsyat, di saat tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang yang dibungkus oleh sinar kuning serta lingkaran angin sapu jagat, maka tiba-tiba terdengarlah suara siulan-siulan nyaring yang tak menentu, yang kemudian disusul oleh suara nyanyian seseorang. Hanya biarawati di tepi kalangan pertempuran yang berani mendongak ke atas, ke arah datangnya suara nyanyian itu. Sedang mereka yang bertempur, meskipun hati masing-masing tercekat mendengar nyanyian ini, namun tiada berani palingkan muka. Anak laki-laki hamil dalam perut perempuan, itu namanya anugerah Tuhan. Anak laki-laki lahir dari rahim perempuan, itu namanya kuasa Tuhan. Anak laki-laki dibesarkan perempuan, itu namanya kasih sayang. Laki-laki membunuh perempuan, itu namanya dosa besar. Laki-laki memperkosa perempuan, itu namanya terkutuk. Menuntut ilmu buat kebaikan, itu namanya bijaksana. Menuntut ilmu buat kejahatan, itu namanya kesetanan. 2 tahun turun gunung, malah melintang ke lantang peluntung. Di timur membunuh, di barat memperkosa, di selatan membunuh dan memperkosa. Di utara memperkosa dan membunuh. Dosa setinggi gunung, dosa di mana-mana, kejahatan sedalam lautan, kejahatan di mana-mana. Urus sendiri turun gunung, dibunuh dengan kepala dingin. Itu namanya laknat kualat. Pendekar pemetik bunga yang merasa bahwa nyanyian itu ditujukan kepadanya mengerling sekilas, dan di atas loteng yang bobol dari mana dia menerobos masuk tadi, dilihatnya 2 orang duduk berjuntai di atas tiang palang. Yang seorang laki-laki berpakaian putih, dialah yang menyanyi. Yang seorang lagi gadis cantik berpakaian kuning. Biarawati yang ada di tepi ruangan yang juga melihat ke atas loteng
segera mengenali pemuda yang bernyanyi itu, yakni bukan lain daripada Wiro Sableng, pendekar kapak maut Naga Geni 212. Karenanya mereka tidak ambil peduli. Sementara itu, dari kalangan pertempuran terdengar lagi pekik pendekar pemetik bunga. Ujung sapu jagat telah melanda untuk kedua kalinya. Bagian dada hingga jubah yang sudah robek, kini robek tambah besar. Kulit dada pemuda itu sendiri kelihatan tergurat merah, sakitnya bukan main. Di atas loteng, Sekar yang sudah sejak tadi tak dapat menahan melompat turun, tapi lengannya dicekal erat-erat oleh Wiro Sableng. Jangan bodoh, jika kau mengetengahi pertempuran itu, salah-salah kau bisa kena gebuk sapu ketua biara atau kena tersambar racun jahat bunga kertas pendekar pemetik bunga. Aku tidak takut mati. Biar mati, asalkan pemuda terkutuk itu di tanganku. Sekar hendak melompat lagi, tapi lengannya tetap dicekal pendekar 212 dan Wiro tak pedulikan rutukan yang dikeluarkan gadis itu. Biasa saja dulu Sekar, sekarang belum saatnya kita turun tangan. Tapi kalau itu di tangan ketua biara, aku akan menyesal percuma seumur hidup. Wiro tertawa. Pendekar terkutuk itu belum keluarkan ilmu simpanannya. Jangankan si ketua, guru ketua biara itu pun tak bakal sanggup menghadapinya. Sekar ingat akan ucapan Ampu Tuma Mapel, yaitu tentang ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki oleh pendekar pemetik bunga. Karenanya, dia terpaksa ikut nasihat Wiro dan tetap duduk di samping pemuda itu di atas loteng. Pertempuran di bawah sana sudah berkecamuk 64 jurus. Tras! Pendekar pemetik bunga lompat keluar dari kalangan pertempuran sewaktu sapu lidi senjata lawan membabat putus tangkai bunga kertas sedang bunganya sendiri robek-robek bertaburan. Siaplah untuk menghadap setan kuburan pemuda terkutuk, kata ketua biara Pansuci Jagat pula. Pendekar pemetik bunga yang biasa menyauti setiap ejekan lawannya dengan beringas, kini bungkam 1000 bahasa. Bola matanya bersinar, tapi kelopak matanya kelihatan menyipit dan mencekung, sedang tampangnya buas dan mulutnya berkemik. Dia berdiri di tengah ruangan dengan sepasang kaki meregang. Tiba-tiba, kelihatanlah ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memancarkan sinar hitam. Pendekar 212 yang berada di atas loteng tersentak kaget dan berseru keras. Ketua biara Pansuci Jagat, lekas menghindar. Kau tak bakal sanggup menghadapi ilmu jari penghancur sukma itu. Tapi Supit Jagat tidak ambil peduli. Malah dengan tubuh laksana gunung karang, dia tetap berdiri di tempat dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke sapu lidi di tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk pendekar pemetik bunga mulai membentuk lingkaran. Sinar hitam-hitam jari itu menggigitkan. Ketua biara, lekas menghindar, seru Wiro sekali lagi. Namun, tetap Supit Jagat tidak bergerak dan hadapi lawannya dengan penuh ketabahan. Edan betul, teriak Wiro Sableng. Pendekar 212 bersuit nyaring. Tak seorang pun yang melihat kalau tangannya sebelah kanan saat itu sudah berubah menjadi putih, laksana perak menyilaukan. Di lain kejap, pendekar pemetik bunga jentikan jari telunjuknya. Di hadapannya, Supit Jagat hantamkan pula sapu lidinya dalam satu jurus tusukan yang dahsyat. Larikan sinar hitam yang dahsyat menggigitkan menggebu ke arah Supit Jagat. Sinar hitam ini dipapasi oleh angin membadai yang berwarna putih agak kelabu dari sapu sang ketua biara. Hebatnya, sebelum dua sinar maut itu sama-sama berbenturan dari atas loteng, satu sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan memapak di tengah-tengah kedua sinar tadi.
Itulah pukulan sinar matahari yang telah dilancarkan oleh pendekar 212 dari atas loteng. 3 dentuman yang berkumandang secara serentak menggetarkan bumi. Dunia laksana mau kiamat. Dinding-dinding ruangan pecah-pecah, banyak yang ambruk. Tiang-tiang gedung biara, beberapa di antaranya runtuh bergemuruh. Loteng amblas. Biarawati yang ada di dalam gedung segera berlompatan keluar, termasuk pendekar pemetik bunga dan Supit Jagat. Wiro Sableng sendiri sebelumnya telah melesat meninggalkan loteng bersama Sekar. Sewaktu kedua orang ini sampai di halaman muka, keduanya mendapatkan ketua biara dan pendekar pemetik bunga telah berhadap-hadapan kembali. Diam-diam, pendekar 212 berunding dengan Sekar. Kemudian Wiro berseru, "Ketua biara, harap kau suka memberi kesempatan padaku untuk turun tangan menjajal pemuda yang katanya berilmu setinggi gunung sedalam lautan dan congkak ini." Supit Jagat setelah melihat kehebatan ilmu jari penghancur sukma lawannya, menyadari bahwa dia tak akan sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. Seruan pendekar 212 tadi adalah kesempatan yang paling baik baginya untuk mengundurkan diri tanpa kehilangan muka. "Pendekar 212, jika kau memang punya urusan tertentu dengan manusia, silakan maju," teriak pendekar pemetik bunga. "Inilah yang kita tunggu bersama, pertarungan besar pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng melawan pendekar pemetik bunga. Siapa lebih unggul?" Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.